Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Pilar TV, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Fitri Amalia kembali menjumpai Anda dalam program talk show bersama Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung. Dan kali ini kita akan mengangkat tema menyiapkan tenaga kerja migran berkualitas guna mengurangi pengangguran. Kita ketahui bersama pemirsa bahwasannya saat ini kita dihadapkan dengan fenomena PHK terjadi di mana-mana. Untuk sebuah lowongan kerja pun harus berdesak-desakan. Tentu ini sudah tidak asing lagi terjadi di tengah-tengah kita bersama. Lantas apa saja upaya serta program pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD dalam upaya mengentaskan pengangguran tersebut? Kita di sini sudah kehadiran 4 orang narasumber. Di sini ada Ibu Dr. Randa Yanti Yunidarti MM selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Snaker Provinsi Lampung. Halo Ibu Yanti, apa kabar? Baik. Sehat ya Bu? Oke. Kemudian ada Ibu Mirela Ekasari SEMM selaku Kasih Norma K3K. Halo Ibu Mirela. Oke. Kemudian gak asing lagi nih Bang Denny Wibowo. Apa kabar Bang? Mewakili Komisi 5. Dan di sebelah saya ada Haji Abdullah Surajaya SHMH. Bang sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya. Forum ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita. Oke. Saya mau ke Ibu Yanti dulu nih, Bu Yanti. Masyarakat tentu pengen tahu nih apa sih programnya pemerintah gitu, apa saja yang dilakukan oleh pemerintah terutama Dinas Tenaga Kerja dalam upaya mengurangi atau mengatasi pengangguran. Baik, terima kasih Pak. Untuk Dinas Tenaga Kerja kita dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran, kita tahu tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung sampai tahun 2025 ini mencapai 200.000 orang. Jadi kita yang utama itu di bidang saya khususnya di penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Kita punya aplikasi yang utama itu namanya aplikasi Si Gajah. Si Gajah. Anak-anak misalnya calon tenaga kerja itu bisa mengakses aplikasi Si Gajah itu ada di Instagram, ada juga di web. Jadi di situ ada 4 fitur ya, ada fitur tenaga kerja untuk mendaftarkan pekerjaan. Kedua ada namanya Si Gajah Latih, jadi untuk latih anak-anak calon pekerja ini yang belum punya kompetensi, belum punya apa, kita ada di sana fitur Si Gajah Latih namanya. Kemudian juga ada fitur namanya Si Gajah Konsul. Jadi kalau ada permasalahan tentang perusahaan, ada tadi tentang PHK, ada tentang permasalahan gaji tidak dibayarkan, itu bisa mengakses aplikasi namanya aplikasi Si Gajah Konsul. Kemudian ada aplikasi satu lagi itu aplikasi Konsul Kerja Joper apa enggak? Bukan, aplikasi ini Job Fair itu salah satu indikatornya itu untuk ini ya, mempertemukan antara pekerja dengan ini ya, dengan perusahaan-perusahaan. Jadi kita ada 4 fitur itu ya, nanti bisa lihat teman-teman semua. Kalau punya keluarga, punya anak, punya sahabat, coba join nama kita di aplikasi Si Gajah Lampung. Bisa di-upload di Instagram. Di sana ada permasalahan-permasalahan, Si Gajah Latih, Si Gajah Konsul, Si Gajah Kerja, ada satu lagi Si Gajah PSL ini ya. Ada Si Gajah orang kampung saya, Si Gajah itu loh. Si Gajah itu kan kalau udah masuk Si Gajah itu nanti teman-teman dikasih informasi. Jadi kita kalau masuk di Siap Kerja, teman itu nanti ada lowongan-lowongan kerja, itu bisa diakses sama teman-teman di sana. Kalau udah terdaftar di list kerja, ada lowongan dari mana-mana, itu bisa melihat lowongan-lowongan apa aja yang sesuai dengan teman-teman yang untuk mencari kerja. Baik. Itu sih, Ini Si Gajah ini baru launching atau memang ini program udah lama? Udah tahun 2022 ya. Oke, sudah lama ya. Oke. Artinya sudah bisa dievaluasi ya Bu ya, pemanfaatkan fitur-fitur tadi di aplikasi Si Gajah ini ya. Oke. Saya ke Bang Denny deh langsung. Tadi sampaikan Ibu 20.000 orang tahun 2020. 200.000 lebih. 200.000. Oke. Menurut Bang Denny masih tinggi, standar atau ancaman ini? Ya tinggi banget gitu kan. Kalau menurut kita kan dari 9 juta masyarakat Provinsi Lampung ada sekitar 200 orang. Ini juga dalam catatan saya pikir bukan 200.000 orang saja.
orang yang angkatan kerja di Provinsi Lampung ini agak lucu gitu. Ketika dia misalnya ngederes ke kebun itu, dia berangkat subuh, pulang jam 8, jam 9, itu dianggap sudah punya pekerjaan. Padahal kan kalau kita acuan dia punya pekerjaan, itu kan Provinsi Lampung punya upah UMP ya. Upah minimum provinsi. Ya, pendapatannya harus demikian gitu. Nah, kemudian kalau kita melihat bahwa peluangnya kan di periode ini Pak Gubernur ini kan peluangnya untuk bagaimana beliau memperhatikan itu gitu. Di tengah efisiensi bagaimana menggali potensi-potensi daerah yang bisa meringankan beban masyarakat. Misal Provinsi Lampung 2024 kemarin itu tercatat nomor 5 terbesar sebagai penyuplai pengirim tenaga migran TKI ke mancanegara, ke luar negeri. Itu angkanya sampai dengan 25.000 orang yang berangkat ke sana. Nah, kemudian yang Provinsi Lampung ini, orang-orang yang masyarakat Provinsi Lampung yang akan menjadi pekerja migran di luar, di Jepang, di Taiwan, itu mereka melakukan pelatihannya di luar Lampung. Nah, misal ya, kalau standar dari pelatihan itu, biayanya antara 15 juta sampai dengan 20 juta selama 6 bulan. Kursus bahasanya sampai dengan pelatihan dia mau bekerja apa nantinya di sana dipersiapkan. Nah, kalau misalnya duitnya masuk di Lampung, pelatihan dilaksanakan di Lampung, BLK itu bisa bekerja sama dengan LPK, lalu kemudian itu nanti kan paling tidak ada pemasukan ke Pemprovnya. Kemudian nanti masyarakat yang di sekitar yang jualan kantin semua catering, duitnya muternya di Lampung. Nah, ini ide cerdas dari Pak Gubernur, pernah diskusi dengan saya. Ini bagus sekali gitu kan. Nah, ini bagaimana sekarang ini mindset dari kita pemerintah Provinsi Lampung, kita di Komisi 5 ya, dengan teman-teman Dinas Tenaga Kerja ini, mindsetnya itu bukan kita misalnya BLK bukan hanya menyiapkan ini keluhannya kan masalah mesinnya sudah lama, ini harus dirubah gitu. Karena ada satu peluang besar yang bisa kita tangkap itu, bagaimana BLK ini atau kita kerjasama dengan Pemprov ini, dengan pengirim-pengirim agen-agen TKI yang bersertifikat SSW. SSW ini tenaga kerja yang dipekerjakan dengan visa pekerja. Nah, selama ini banyak sekali warga Lampung itu yang bukan merasa, banyak ditipu gitu. Niatnya kerja ke luar negeri, bayarnya sampai 90 juta, ke Taiwan 80 juta, 60 juta. Tapi sampai di sana tuh gajinya, statusnya SO itu kan dia sebagai pekerja magang di luar negeri. Nah, ini yang pemerintah Provinsi Lampung ya akan siapkan skema bagaimana yang 2024 kemarin 25.000 yang berangkat ke luar negeri, ya sekarang mungkin bakal lebih, tapi ini betul-betul dipegang oleh pemerintah Provinsi Lampung. Jangan, kita nggak mau misalnya masyarakat Provinsi Lampung yang baru-baru ini ya Bu, ada lagi kerja di mana di Kamboja atau apa gitu, yang ternyata dia jadi tenaga kerja ilegal di sana. Nah, ini nggak boleh, karena maaf ngomong banyak juga yang LPK itu yang nakal gitu kan, mempekerjakan tenaga kerja, mengambil sejumlah uang, tapi justru sampai sana pekerjaannya bukan itu gitu kan, gitu. Nah, saya dapat lagi informasi ini diskusi saya dengan Pak Gubernur. Saya ada kesempatan diskusi dengan beliau. Kendala masyarakat kita ini kan soal bagaimana berangkat ke sana. Nah, kalau udah berangkat ke sana, saya punya kawan, dia tadinya dosen di UI, ada lagi dia tadinya PNS, golongannya sudah 3D kalau nggak salah. Dia mundur jadi PNS, jadi TKI, jadi tenaga migran di Jepang. Gajinya bisa sampai 40-50 juta. Lebih besar gaji tenaga migran kita daripada kita DPR sebenarnya kan. Gitu kan. Kalau DPR kan gajinya paling ya segitulah ya. Begitu, tapi yang nunggu banyak banget di bawah gitu. Benar. Nah, ini kalau misalnya masyarakat kita ini kita kawal betul-betul kerja di luar negeri, lalu kemudian nanti di sana mereka bekerja dengan layak, tentu angka pengangguran itu akan berkurang, dan secara ekonomi masyarakat tuh bisa mengirim duit itu sebulan 20 juta, 15 juta ke rumahnya di kampung-kampung yang kemudian nanti itu bakal jadi ladang, sawah, kebun gitu. Ekonominya berputar ya. Nah, maka kalau tadi ada Dinas Pendidikan, pernah kita hearing ya Bang Surya ya,
bahwa nanti Dinas Pendidikan tahun ini akan membuka kelas vokasi migran. Itu Bapak Menteri Migran itu sudah berkunjung ke Lampung. Nanti akan ada, misal lo kamu mau sekolah apa namanya SMA, kamu punya minat nggak kerja di luar negeri? Kemana? Misalnya ke Jepang, itu ada kelasnya nanti. Nah, Provinsi Lampung akan menyediakan itu. Harapannya betul-betul kita ini tenaga kerja kita siap kerja betul gitu loh. Sehingga tidak menggunakan visa SO tadi. Tapi dia menggunakan visa dia apa namanya bekerja di sana. Gajinya gede, lumayan gede. Gede lah gajinya kalau kata saya gitu kan ya. Nah, sekarang ini kan Dinas Tenaga Kerja, di mana posisi Dinas Tenaga Kerja? Dinas Tenaga Kerja itu kan harus ya kita sudah sering kok koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Bagaimana kita mempersiapkan tenaga kerja untuk buruh migran yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian soal kelas vokasi tadi, yang vokasi migran tadi. Nah, kan ada siswa yang dari PIP. PIP itu berarti siswa yang tidak dianggap miskin gitu Bang, yang dari afirmasi masuknya. Nah, itu bisa kita bebaskan dari pembiayaan awal dan dia bisa nyicil nanti. Setelah dia sampai tempat tujuan kerjanya, dia mendapat semacam kayak nanti kan kalau tenaga kerja yang menggunakan visa SSW, dia kayak punya KTP gitu. Kalau ke Jepang itu dia kayak punya KTP. KTP itu nggak ribet kayak kita di sini. Dengan model KTP aja di Jepang itu, pada negara-negara luar itu dia sudah bisa mencairkan dana. Nah, nanti dia akan cicil ke itu. Jadi target kita memang masyarakat yang betul-betul tidak mampu. Prioritas kita siapkan dia sebagai tenaga kerja yang benar-benar benar-benar mencukupi kebutuhan dari tempat dia bekerja gitu kan, dengan penghasil yang besar gitu. Itu. Oke, baik, keren sekali. Oke, Bang Sura, migran, kenapa harus migran gitu? Apakah ini salah satu solusi yang paling dianggap efektif oleh pemerintah dalam upaya pengentasan pengangguran? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama saya mau menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Bu Yanti. Ini artinya satu program yang dilakukan oleh pemerintah ya, dengan adanya aplikasi Gajah. Ini kan, ini mohon maaf Bu, saya untuk masyarakat kampung itu kurang untuk memahami itu. Jadi karena kurangnya adanya sosialisasi. Kalau saya tidak menanyakan sudah sejauh mana efektifnya, ini bagus, program ini kita dukung, bagus ya. Karena kalau kita berbicara apa namanya sistem online sekarang, ini kan nyampe menyentuh pada masyarakat. Tapi kalau kita nggak ada sosialisasi, belum tentu mereka semua buka. Jadi ada pentingnya. Yang kedua kali apa yang disampaikan Bung Denny, kita pernah panggil rapat dengan Komisi 5. Ini satu terobosan yang sangat baik yang dilakukan apa namanya Gubernur, hal ini Dinas Pendidikan, itu untuk menciptakan apa namanya kelas vokasi siswa ya, siswa untuk menuju ke arah pemberdayaan tenaga kerja keluar ya kan, seperti itu. Artinya langkah-langkah ini sangat baik, bagus sekali saya pikir. Terus yang kedua kali, ini tadi yang disampaikan terkait masalah mempersiapkan tenaga kerja migran yang berkualitas. Nah, saya dalam hal ini, Mbak, ini kan Provinsi Lampung ini kan ada isu ya, isu yang memang benar-benar harus kita nggak bisa didiamkan. Karena saya ini terus terang aja bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di daerah pemilihan saya, daerah pemilihan 7 Lampung Tengah itu banyak sekali pabrik tapioka. Ya, yang siogyanya mereka kerja di situ berharap seperti kata Bung Deddy, ini mohon maaf.
kita lanjut lagi dialog kita hari ini. Saya mau ke Bu Mirella nih. Bu Mirella selaku kasih norma kerja K3K. Nah, mungkin ada tenaga kerja dan juga calon tenaga kerja yang membutuhkan informasi ini. Silakan Bu Mirella dijelaskan. Terima kasih Mbak Fitri. Izin Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sesuai dengan Permenaker 33 tahun 2016, tata cara pengawas tenaga kerja, di situ adalah meliputi pembinaan, pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan. Nah, di situ tugas kami adalah melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang terkait dengan normatif, itu adalah upah, lembur, baik itu jam kerja, dan lain-lain. Dan untuk pemeriksaannya bila terjadi pelanggaran normatif, baru kami melakukan pemeriksaan. Dan itu pun berdasarkan laporan, dan kami juga membuka laporan dari para pekerja, baik itu secara langsung, secara surat masuk, ataupun lewat aplikasi Si Gajah juga bisa. Itu. Alurnya Bu gimana Bu? Alurnya Bu? Kalau untuk lapor langsung, misalnya pekerja terkait normatif itu misalnya terkait upah yang tidak sesuai atau lembur yang tidak dibayarkan, itu mereka bisa lapor langsung ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dengan memberikan surat kepada kami, dan juga bisa melalui aplikasi Si Gajah Konsul untuk melakukan pengaduan dan laporan terkait pelanggaran normatif. Oke, nah ini berlaku nggak Bu untuk tenaga migran? Oke, silakan Bu Yanti. Ya. Kalau untuk Si Gajah Lampung itu kami untuk tenaga lokal ya, karena sana kan ada siap kerja itu untuk di dalam negeri. Karena informasi lokal yang disediakan itu perusahaan-perusahaan yang ada di Lampung khususnya. Kemudian kalau misalnya tadi ada Si Gajah Konsul juga permasalahan terkait dengan permasalahan yang ada di perusahaan dengan tenaga kerja yang ada di Lampung gitu loh. Karena kalau untuk migran sendiri mereka udah direkrut sendiri oleh P3MI gitu loh. Oke. Jadi kita enggak punya posisi pengawasannya sampai mana Bu kalau untuk tenaga migran gitu. Terus apabila ada hak-hak tenaga migran yang enggak sepenuhnya didapat gitu. Apa nih Bu langkah dari Dinas Tenaga Kerja itu sendiri? Iya. Jadi kita kan selalu kerjasama dengan P3MI. Jadi kami harapkan semua pekerja migran di Lampung khususnya itu berangkat dengan prosedural. Jadi kalau berangkat dengan prosedural ini ada P3MI, dulu namanya PJDKI ya, sekarang namanya P3MI, itu ada perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi kami kalau yang prosedural kami selalu berkoordinasi sama P3MI yang ada di Lampung. Jadi kalau ada permasalahan yang tidak dibayarkan, kami langsung koordinasi dengan P3MI yang memberangkatkan. Jadi seperti tadi ada permasalahan, misalnya ada gajian tidak dibayarkan di luar negeri selama dia bekerja, PMI itu bisa informasi ke keluarganya, nanti keluarganya informasi ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten, nanti bisa koordinasi ke kita Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk menanganinya terkait dengan permasalahan pekerja migran Indonesia yang sekarang ini sedang berada di luar negeri. Oke, artinya di sini posisi Dinas Tenaga Kerja itu hanya sebatas mempersiapkan calon tenaga migran yang berkualitas, hanya mempersiapkan di situ Bu? Mempersiapkan dan kita memantau dan juga ada pengawasan. Kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang nakal, nanti ada pengawasannya dari bidang pengawasan. Oke. Jadi seperti itu alurnya ya Bu ya? Iya. Oke, misal ada keluarga saya nih gitu kan, keluarga saya yang ternyata mendapat ancaman atau kekerasan atau ada haknya yang tidak dibayarkan, itu kemana nih keluarga saya ini Bu gitu loh, langkah awalnya, alurnya gitu loh. Jadi Dinas Tenaga Kerja kabupaten dulu karena kan mereka berangkatnya di kabupaten. Ke kabupaten nanti kita punya di provinsi kita punya mediator juga, kita punya pengawas juga. Jadi nanti permasalahan apa diselesaikan oleh mediator dan pengawas. Tadi kata Bu Mirella juga kalau di Gajah Konsul juga bisa dia nanya, tapi tentang permasalahan yang itu nanti ada di Gajah Konsul itu nanti ada yang jawab itu bidang-bidangnya semua kita jawab dengan bidang-bidangnya permasalahan apa yang disampaikan di Gajah Konsul itu. Oke, gimana Bang Sura? Alur dan mekanisme yang telah disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja khusus bagi tenaga migran ini? Ya, saya setuju dan sepakat. Kalau saya tanya sekarang sama Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini ya, Ibu Kabid, Bu Yanti sama Mbak Mirella, sudah ada berapa banyak laporan? Ya, sudah ada berapa banyak laporan yang menggunakan
baik dia langsung ataupun dengan sistem yang kita punya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena di lingkungan saya itu ya sudah banyak yang lapor sama saya terkait tenaga kerja migran. Yang semula katanya orang yang kerja migran itu rata-rata kebanyakan orang yang kurang mampu, ya, yang pengetahuannya kurang. Jadi karena di situ ada wakilnya, maka mereka bertanya kepada wakil. Ini satu contoh, seandainya ada salah satu tenaga kerja ini diberangkatkan ke Taiwan. Taiwan itu saya tanya berapa habis biaya administrasinya sampai dengan kamu berangkat. Itu kurang lebih sekitar 60 juta. Terus ada yang bisa dibayarkan langsung, ada yang perjanjiannya dibayar setelah mereka terima gaji dipotong. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kata ini apa namanya masyarakat sama saya, dulu pada saat dia berangkat itu gajinya dipotong selama 5 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Kok ini sudah nyampe nya 5 bulan, yang diterima, yang ditransfer itu, kata tenaga kerja yang sana, hanya sekian, mestinya dia sudah selesai. Tuh, yang kedua kali harusnya dia terimanya sekian, kok dia nggak nyampe. Nah, ini mereka tanyakan kepada saya. Saya barusan ini tadi saya sampaikan bahwa saya dengan Dinas Tenaga Kerja ini belum pernah kita panggil. Alhamdulillah hari ini kita talk show biar tahu ya. Ini langkah-langkah apa? Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yanti dan Mbak Mirala. Ini ada sistem ya, sistem atau menanyakan langsung ke Dinas Tenaga Kerja dekat. Nanti di mediator ada mediator kita di apa namanya LBP 3MI. Bukan, ada mediator kita di Dinas Tenaga Kerja. Di Dinas Tenaga Kerja. Nah, ini sudah ada berapa banyak aduan? Aduan terkait dengan PMS. Terkait tenaga kerja migran yang sudah ada. Iya. Kalau untuk pekerja migran itu Pak, terkait persoalan-persoalan. Mereka kalau misalnya nggak apa-apa itu iya, kita kan ngobrol di sini. Lapor Pak, biasanya kita juga dapat informasinya itu dari kabupaten kota. Kabupaten kota yang melaporkan pada permasalahan-permasalahan. Nah, jadi tahun ini ada nggak laporan? Laporan tahun ini kalau untuk pekerja migran ini kita belum ini Pak. Belum ada. Belum ada ya karena saya kalau lagi 10 Bu yang lapor ke saya ada. Sudah. Ini gambarannya. Nah, jadi apa yang jadi penyebab? Ini kurangnya mungkin sosialisasi ya Bu. Iya. Sosialisasi tentang sistem yang kita punya. Satu. Yang kedua kali ini tadi disampaikan pengawasan kita yang sekarang lokal, tenaga kerja lokal. Yang masuk dalam kriteria pengawasan kita, pekerja yang seperti apa? Apakah karyawan itu sudah tetap yang terdaftar di perusahaan, ataukah harian lepas itu? Harian lepas itu masuk nggak di data perusahaan? Masuk Pak. Masuk di. Ya. Fungsi kita ya selama ini kan sesuai dengan apa peraturan tenaga kerja dari peraturan tenaga kerja tadi. Apakah upah yang ada di lokal kita di setiap perusahaan itu sudah sesuai dengan standar yang apa namanya sesuai dengan aturan yang ada? Langsung aja dijawab. Iya, ya itulah Pak. Jika ada pekerja yang upahnya tidak sesuai, itulah mereka melaporkan ke kami. Dan itu sudah banyak yang melaporkan. Beberapa setiap hari itu surat yang masuk berdasarkan laporan dan berdasarkan aplikasi Sigaja itu sudah banyak. Apalagi kemarin menjelang Lebaran ya Pak, terkait THR itu banyak sudah yang melapor. Ya, 30. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, ini kan bukan baru ya, sudah lama. Artinya, ada nggak tindakan yang sudah pernah kita lakukan? Apa konsekuensinya dari aturan yang ada itu? Ketika perusahaan tidak menjalankan aturan yang sudah ada. Ya itulah gunanya, makanya saya bilang tadi sesuai dengan Permen 33 2016, di situ kan ada pembinaan, ada pemeriksaan. Nah disitulah setelah bisa kami menerima laporan, kami melakukan pemeriksaan. Nah disitulah kami meminta dokumen, data-data sesuai dengan laporan yang masuk, gitu kan, apakah benar gaji mereka tidak sesuai, gitu kan. Nanti pertama kami lakukan pembinaan dulu Pak. Ya, nah, jadi saya potong, Mbak. Saya potong. Jadi ini bukan terjadi baru. Sudah berulang-ulang bahkan sampai sekarang. Ya, saya sampaikan ini masyarakat ngadu ke saya ini semenjak saya jadi anggota DPR. Jadi saya jadi anggota DPR 2014 itu masyarakat sudah mengadukan terkait perusahaan yang tidak mematuhi apa yang menjadi aturan. Ini perlu Mbak Miral pahami. Artinya jangan lagi
apa namanya dibiarkan. Jadi aturan itu benar-benar harus ditegakkan ya. Itu satu. Yang kedua kali saya mau menanyakan terkait masalah yang ada sekarang. Isu yang ada sekarang terkait perusahaan tapioka. Di situ ada tenaga kerja yang harian lepas. Yang katanya tadi masuk di dalam apa namanya daftar tenaga kerja kan. Ya. Nah, ketika mereka tidak kerja, pabrik tutup, mereka kan nggak kerja tuh. Ngadunya ke wakil rakyat. Pak Denny, Pak Surah ini kan wakil rakyat. Dia nggak ngadu ke siapa, ngadunya ke kita, Pak gimana ini, Pak gimana. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa langkah strategis? Ya, seperti saya sampaikan tadi, ketika tuntutan masyarakat, dalam hal ini petani, dengan harga singkong. Ini kan harga singkong ini, kalau yang kemarin di angka 1.100, ya, sudah itu repaksinya 35% sampai 40%. Ada lagi apa namanya kadar patinya lagi, gitu kan? Dihitung-hitung itu per bulannya hanya 200.000. Sangat tidak memenuhi standar. Nah, ini jadi pertanyaan saya. Nah, ini kan perusahaan ini kan orang usaha. Ketika dituntut oleh pemerintah, dituntut oleh petani untuk harganya mahal, ya harganya mahal. Satu sisi mereka merugi. Ini kemungkinan ini kita apa namanya berandai-andai. Seandainya perusahaan itu tutup, kita tidak usah lagi mempersiapkan tenaga kerja migran yang berkualitas, tapi bagaimana kita bisa menyelamatkan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan tapioka itu untuk tetap kembali bisa bekerja. Apa langkah-langkah strategis, langkah-langkah pemerintah ketika perusahaan itu tutup? Nah, mungkin ini yang perlu saya dengar. Jangan sampai nanti saya nggak bisa menjawab kepada masyarakat ketika masyarakat menanya, tenaga kerja menanya, gitu. Itu kira-kira seperti itu. Iya, sebenarnya gini, yang saya ya inilah saya bilang kan, kenapa kok semangatnya kan sekarang ini kan semangatnya Pak Gubernur Mirja dan Bu Jihan ini kan semangatnya bagaimana terus mengupdate, memperbaiki gitu kan. Pak Surah tadi bilang yang dimaksud ini tentang sejauh mana pengawasannya terhadap ketenaga kerjaan yang ada di Provinsi Lampung. Ya, misal sering enggak usah yang lagi viral lah soal pabrik tapioka di Lampung Utara yang ternyata itu banyak sekali pelanggarannya di situ gitu. Ini baru satu loh. Belum lagi tempat-tempat yang lain. Nah, soal pengawasan tenaga kerjaannya. Nah, mungkin barangkali kalau kemarin-kemarin teman-teman ini kan apa namanya bekerja berdasarkan sesuai dengan kemampuan anggaran, kemampuan yang apa namanya pekerjaannya gitu kan, resourcesnya gitu kan. Tapi kan semangatnya baru kan kadang-kadang kan setiap kepemimpinan baru kan suka ada beda gaya. Kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo beda gayanya kan. Pak Arinal dengan Pak Mirja beda lagi gayanya. Nah, ini yang harus mungkin teman-teman dinas tenaga kerja harus update lagi bahwa berarti kan kalau tadi kan kita dengar ada permasalahan ya Bang Surat selalu si gajah. Saya belum pernah dapat link si gajah itu. Ide dulu dari saya ide buat itu. Jadi saya belum pernah buka linknya, belum pernah, apalagi masyarakat di bawah gitu kan. Nah, ada upaya apa ya maksud Bang Surah itu kan kita ini melakukan biar sampai di bawah gitu kan. Kemudian kayak pengawasan. Ada satu perusahaan besar yang lokal nih ya. Kita agak menceng dikit dari tema migran ya. Kayak perusahaan di Lampung Selatan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Nah, kita nggak pernah. Nah, kita pengen itu Bu, ke depan-depan ini bersama dengan Komisi 5 gitu, kita melakukan pengawasan di lapangan bareng-bareng. Jangan hanya nerima informasi. Kalau nerima informasi pasti bagus-bagus semua kan, gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita kemana gitu, ke SGC kayak kemana, ini harus kita lakukan gitu. Nah, karena kenapa tanggung jawab kita kan ngadunya ke kita wakil rakyat ini kan sebetulnya saya dan Pak Surah ini bukan anggota DPR Bu. Kami bukan wakil rakyat, kami berdua ini Ultraman.
Dari orang yang mau beranak, Adu ke kami. orang yang mau beranak, mau sekolah, mau kerja, semuanya ngadunya ke kami. Sampai yang mau cerai. Jadi kami ini sebenarnya Ultraman, bukan Ultraman. hewan. Gitu. Oke, menarik sekali bincang kita hari ini. Diminum dulu kali ya, biar rileks ya. Oke, silakan Ibu diminum dulu. Oke, diminum. Luar biasa sekali ternyata membahas tentang ini tenaga kerja ya, bagaimana mengentaskan pengangguran di Lampung. Iya. Butuh pemikiran banyak gitu kan. Karena kan gini, misal ya, tenaga kerja ini kalau dia mau melakukan pengawasan hampir, kita punya tuh wilayah industri punya. Ya, mereka mikir juga kan, kalau misal ngawasi PSMI deh, dua kanan yang perbatasan dengan Sumatera Utara, mikir lagi kan, bensinnya dari mana, sementara anggarannya nggak punya. Ini nih, ini yang maksud saya memang harus kita dari Komisi 5 itu harus tahu gitu. Makanya kita pengen bedah, tadi Bang Surah kan bedah semua tuh masalah buruh tapioka gitu kan. Bagaimana membedah itu biar bisa kita melakukan pengawasan, dan pengawasan dengan menggunakan aplikasi barangkali di bagian pengawasan nggak punya anggarannya gitu. Nah gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kasih anggaran misalnya 2 miliar, 3 miliar, bisa nggak meningkatkan perekonomian masyarakat itu? Misal yang tadinya buruh gara-gara tapioka ditutup tadi, bisa nggak kita distribusikan kemana gitu kan? Ada upaya nggak seperti itu? Itu kan Bang Surah ya, maksud Bang Surah. Jadi kita mungkin saya belum tahu ya anggaran pengawasannya ada berapa, nggak tahu saya. Ya tapi kalau melihat dari pembicaraan dari tadi teman-teman tenaga kerja hanya menerima laporan-laporan. Nggak pernah turun. Ya mungkin tenaga kerja buruh misalnya, buruh misalnya, dia nggak menggunakan handphone yang begini, handphone yang ceng-cengpo, gimana dia buka aplikasi itu, akses itu. Nah ini yang menurut saya yang harus dibenahi oleh teman-teman dinas tenaga kerja. Bagaimana saya melihat Pak Mirja ini dengan Bu Jihad ini, mereka ini pengen lari. Saya pernah tanya, kalau Pak Gub itu kecepatan atau teman-teman biasa santai? Iya. Pertanyaan gitu kan? Kenapa? Kecepatan atau terbiasa santai? Karena kenapa? Misal ke Cina kemarin ya, ke Cina kemarin, kerjasama soal teknologi, kita bakal punya satelit. Orang, saya lihat netizen itu nggak setuju, perbaiki dulu jalan gitu, perbaiki dulu perkebunan. Padahal kalau kita punya satelit itu luar biasa gunanya. Termasuk mapping, termasuk konflik agraria yang nggak pernah selesai, bahkan hampir ratusan tahun di Lampung ini, bisa kita lakukan perbaikan itu, sistem itu gitu loh. Nah, menggunakan satelit tadi ya? Iya, pondasinya sudah dibangun dengan MOU itu gitu kan. Misal kita punya Lampung ini punya apa sih yang Teropong Bintang. Hari ini bukan punya Lampung, punya NTB hari ini. Iya, duluan ya. Sayang banget gitu, itu diambil alih. Nah, yang hal-hal yang begini ini maksud saya, teman-teman dinas tenaga kerja itu kan bisa melakukan konsultasi dengan kita masyarakat, wakil rakyat, Komisi 5 Bu. Karena kita banyak sekali informasinya tadi. Jadi saya bilang kami ini bukan anggota dewan tapi Ultraman. Semuanya ke kita gitu. Oke, Bu Yanti, artinya tantangannya adalah saat ini bagaimana Dinas Tenaga Kerja tidak hanya sebatas menerima laporan. Terus kemudian bagaimana menanggulangi ancaman badai PHK di industri-industri yang tadi sudah disampaikan. Silakan Bu Yanti. Bisa tambahin ya, bidang pengawasan. Selain kita memang tadi Bang Dedi ngomong tidak ada anggarannya untuk pengawasan terjun ke perusahaan-perusahaan, kita juga SDM-nya. Pengawas di Provinsi Lampung ini cuma hanya 32 orang. Dan itu ada perusahaan kita, kalau di WLKP kita punya perusahaan sampai dengan sekarang 29.000 industri di Provinsi Lampung. Tapi yang kita ini 8.000 lah ya, perusahaan yang bisa yang proses segala itu 8.000. Dari 32 orang ini pengawas terjun untuk 8.000 itu saya tahu karena mereka ini setiap bulan itu sudah terjun ke 10 perusahaan. Jadi kalau kita hitung saja satu orang 10 perusahaan dikali 32 cuma hanya bisa 320 perusahaan di satu bulan. Dikali 12 bulan hanya 3.200 lebih perusahaan. Nah, sedangkan kita punya 8.000 perusahaan. Itulah
makanya kita yang gerak cepat kalau seandainya ada laporan. Kalau ada laporan ke Dinas Tenaga Kerja langsung kita gerak cepat. Itu istilahnya apa ya, tidak termasuk dalam Renja tapi apa ya, darurat ya, langsung kita terjun ke tempat langsung itu. Kalau dari Bu Mirella, silakan ditanggapi. Ya, saya sama seperti kata Bu Yanti bahwa tugas di pengawasan itu kan mereka berjalan ke perusahaan itu sesuai dengan Renja. Renja itu rencana kerja yang memang satu pengawas itu 5 sampai 10 perusahaan 1 bulan. Nah, setelah itu sesuai dengan pengaduan yang masuk aja, baru kami bisa tindak lanjuti gitu. Itu misal kita ngawasi di bawah nih, ketemu nih, terus diapain? Ya pelakukan pemeriksaan dulu ya Pak, periksa laporan pemeriksaan dulu Pak, aja Pak, ya ini semua. Ada itunya ya, maksudnya ada laporannya. Indikator soal tenaga kerjaan, nggak digaji misalnya. Ya, jadi mereka misalnya. Ada yang terakhir itu kita memberikan punishment sampai dengan Tindakan pencabutan gitu, ada nggak sanksinya? Artinya kalau dia tuh kita di Pencabutan izin. laporan itu dari tahun 2019, 2020 masih 2000. Itu pengawasan itu dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja itu berapa lama sekali? Melakukan apa Pak? Pengawasan. Maksudnya Yang turun itu ada nggak? Kalau seandainya contoh nih, ada 5 tahun gitu kan sudah ada nggak yang ya kalau nggak ada yang ngadu-ngadu kita nggak ngawas-ngawas ke sana nggak? Itu nggak pasti. Hah? Langsung tindak lanjut Pak. Siapa aja yang lapor saat itu juga langsung tindak lanjut. Langsung turun ke perusahaan Langsung, ya? tersebut. Iya, karena kan surat itu masuk ke kami, ke saya, kasih norma. Langsung disposisi ke pengawas, mereka langsung turun, langsung tindak lanjut, langsung diperiksa. Berarti kan kalau dulu saya ngelihatnya kan gini Pak, mereka ini butuh orang lagi, butuh anggaran lagi, gitu kan? SDM. Kurang. Honor nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak Harus bisa. pengawas, Pak. Kalau kerjasama dengan pihak-pihak bisa. Nggak bisa Pak, jadi Kami Harus PNS pengawas. Kami yang struktural aja tidak boleh meriksa, hanya bisa mendampingi. Hanya pengawas yang bisa meriksa perusahaan. Oh. Jadi kalau untuk punishment, kami pernah melakukan punishment kepada PT Sansion. PT Sansion yang kemarin. Akan ditutup kurang lebih sebulan ya. Ya. apa itu masalahnya? PT Sansion Kecelakaan kerja ya? Kecelakaan kerja. Oh ya. Jadi terbakar kerja sudah 3 kali berulang-ulang. Makanya kemarin kebetulan saya PLH kemarin saya tutup bahwa ini tidak sampai terjadi lagi, kita tutup sampai sebulan. Kalau ada kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan baru bisa dibuka lagi. Ya. Ini Bu, ada perusahaan yang dari semenjak saya tahu. Ini semenjak saya tahu itu saya masih sekolah sampai dengan saya ini apa namanya? Dan nyekolahin anak. Iya. Ya, yang upahnya sama sekali tidak mengikuti standar UMR. UMP. Nah, jadi makanya saya tanya, pernah nggak dilakukan pengawasan? Ada nggak perlakuan pengawasan kalau orang nggak ngadu contoh? Iya. Ini seandainya ini takut. Contoh ini orang kampung, ini katakanlah di lingkungan itu mau kerja, mesti ada surat pernyataan yang disodorkan oleh perusahaan. Nah ini kalau sampai dia tahu dia ngadu, secara otomatis dia bisa kena berhenti, kena PHK. Gitu loh. Yang sampai hari ini upahnya itu tidak memenuhi aturan yang ada. Masih ada, saya Upahnya nggak manusiawi. Tapi kalau seandainya mau ngikut saya, kita jalan tidak langsung, saya siap. Kapan saja. Itu bisa ditulis. Kapan saja. Saya sampaikan. Ini Dan termasuk Bang ya yang lagi rame sekarang ya, masalah ijazah yang ditahan perusahaan. Ada nggak kita punya data nggak gitu kan? Nah, ini lagi rame jadi isu nasional itu. Iya. bukan hanya yang di Tangerang, Pak. Iya. Bukan hanya di Bekasi. Lampung ini. Jadi jangankan hanya pernyataan yang disampaikan oleh Bang Suda itu ketika kita mau kerja di satu perusahaan, bahkan ijazahnya pun harus ditahan dari perusahaan. Nah, kita kira di Lampung ini ada kan? Pasti ada kan? Pasti ada. Tapi mungkin ini Bang, tadi terkait dengan UMP Bang ya, upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten bahkan tidak dibayarkan. Kan itu penetapan UMP itu per Desember ya, jadi per 1 Januari itu harus dibayarkan gitu. Dan semenjak 1 Januari itu sampai tahun berjalan itu kami di Dinas Tenaga Kerja menunggu Pak kalau ada laporan-laporan yang tidak memang ada perusahaan-perusahaan yang tidak melapor, yang tidak sesuai dengan UMP dengan UMK ya, tidak dibayarkan, kami menunggu laporan-laporan. Seperti kayak Bang Surat tadi misalnya kalau ada laporan perusahaan mana memang udah Iya, kalau saya maaf saya potong sedikit. Kalau saya ini melaporkan langsung, yang mereka tidak memberikan slip gajinya, kan ini bohong nih saya, gitu loh.
Mereka hanya mengadukan itu loh, di pabrik saya upahnya itu segini, Iya. itu loh. Nggak bisa ngasih slip gaji ke saya, gimana ini ya? Iya. Slip gajinya gitu. Nggak mau, karena apa? Takut kehilangan mereka pekerjaan. Kerjaan. Tapi yang dituntut mereka itu ketika pemerintah mengumumkan, ya, itu kan kalau pemerintah mengumumkan per hari ini, Iya. hari ini juga udah naik gaji, Iya. harus itu kan. Iya. Iya. Nah, dan itu ini bukan lagi itu, dari tahun ke tahun dia nggak sesuai gajinya, nggak sama gitu. Banyak perusahaan-perusahaan tempat saya situ. Nggak usah jauh-jauh nih, Mbak ya. Antrian mobil aja, mobil nih singkong itu kalau dia sampai mengatakan apa gitu ya, dia nanti nggak boleh lagi masuk. Ini luar biasa ya. Ini hal-hal yang luar biasa. Dia kalau dia sampai dia. Tapi yang begitu gitu bisa ditindak aja, Bu? Perusahaan-perusahaan itu. Perusahaan yang begitu. Ya bisa. Langsung Bisa ya? ditindaknya bila ada Makanya pelanggaran seperti tadi Pak Suha bicara, Pak Suha mengetahui dan kami di tenaga kerja kan tidak mengetahui kalau Ya, tidak. ya. Jadi kalau ada laporan sama kami, misalnya minta dirahasiakan, nanti kami untuk sementara kami mengadakan pengawasan dan pembinaan itu melalui indikator-indikator standar yang ada di kami. Enggak, yang jadi pertanyaan saya itu terkait fungsi kita pengawasan, kan ada bidang pengawasan. Yang saya tanyakan tadi itu, berapa lama sekali kita melakukan pengawasan tanpa ada laporan? Nah, Itu yang tadi seperti saya jelaskan tadi Pak, kan kami ada renja namanya, rencana kerja. Nah renja itu untuk 33 Sebulan? pengawas itu, satu orang tuh 5 sampai 10 perusahaan dalam 1 bulan. Untuk mereka turun ke periksa. Nah itulah karena minimnya SDM-nya juga karena perusahaan pengawas cuma 33 orang ya Pak izin. Jadi kan sekarang ini perusahaan kan ada 8.000. Ini saja 8.000 belum semua dari 29.000 gitu. Karena mungkin perusahaan yang Bapak maksud mungkin belum tersentuh atau belum ya makanya saya bilang tadi silakan mungkin karena namanya masyarakat itu kan minim informasi ya, silakan suruh pekerjanya saja buat laporan ke kami Dengan sistem yang ada. tertulis nggak apa-apa Pak, tertulis. Oh, berarti Enggak, jadi ini saya potong sedikit, Bu. Ini kan tadi kita punya aplikasi, ya kan? Minta untuk disosialisasikan apa yang sampaikan Bung Dedi tadi. Dia termasuk salah satu pencetus supaya dibuatkan sistem itu. Tetapi sampai sekarang ini pun dia sendiri nggak punya aplikasinya itu. Ya, Apalagi atau gini kan sejauh mana gitu kerjasama kita, pembinaan kita dengan kampung aja dah. serikat pekerja, Pak. Ya. Kan kampung serikat pekerja yang pasti sudah ada di situ. sudah ada di perusahaan. Nah, kalau ada kita kerjasama dengan serikat pekerja, berarti kan kalau ada sesuatu hal miss di perusahaan itu, Serikat pekerja lah serikat yang pekerja yang ngadu kita. terkait pelanggaran Ada normatifnya. nggak misalnya kita kerjasama dengan teman-teman Iya, serikat pekerja? bersurat itu bukan saja dari pekerja, tapi dari serikat juga yang masuk yang Nah, melaporkan. yang pertama, ke kita. yang kedua, misal ada nggak call center kita, kalau dia 28.000 tadi, kalau kita bikinkan stiker call center punya Pemprov, kita pasang tempel di situ gitu kan. Ini kan ada ini upaya kita menggali informasi bagaimana soal pengawasan ini tadi kan. Iya, Karena benar. kan rasanya tidak adil dong, negara tidak hadir ketika kita nggak dapat informasi, dinas tenaga kerja nggak dapat informasi, anggota DPR juga nggak dapat informasi soal tenaga kerjaan, kecurangan di perusahaan itu gitu. Dan satu perusahaan misal ya, yang kecil satu ya, perusahaan singkong yang disampaikan Seksi tadi. ya singkong Seksi ini ya. sekali, gitu kan. Singkong ini seksi banget. Iya, ternyata di dalamnya banyak sekali. Oke. Nah, artinya gitu. Jadi kita kembali ke tema ya. Iya. Udah kemana-mana. Oke, balik lagi ke tema. Tenaga migran itu, saya sangat optimis teman-teman Pemprov Lampung ini bisa mempersiapkan, mengawal, bahkan bisa memfasilitasi anak-anak Lampung ini bisa bekerja sama bisa mendapatkan pekerjaan di luar. Nah, banyak ini bukan hanya Bang Surya yang dapat laporan, saya juga sering mendapat laporan itu, sudah bayar 60 juta ke Taiwan segala macam. Tapi akhirnya kan orang tahunya kan masyarakat itu bukan hanya butuh pekerjaannya, tapi harus diberikan edukasi. Mereka nggak ngerti gitu, magang atau dia di sana bisanya kerja kan Bu. Tahunya kan berangkat aja ke sana gitu. Nah ini yang nggak usah jauh-jauh lah ya. Saya tahun ini juga diminta rekan-rekanan dari Jepang itu 1.500 sopir truk, gajinya 35 juta. Lu bayangin, bersih. iya, Bersih. lemburnya
Bersih bang, kan ada lemburnya bang, lemburnya banyak di sana, lemburnya gede di sana itu gitu kan. Nah artinya kita nggak bisa memenuhi karena syaratnya harus ada apa namanya, dia bisa bahasa Inggris, ada sertifikat apa gitu, memang betul-betul clear gitu kan. Nah, coba kalau misalnya dia ketemu dengan agen-agen TKI yang nekat gitu ya, dikirim-kirim aja tuh. Akhirnya bermasalah di sana kan. Nah, bermasalah. Yang repot kita lagi, Dinas Tenaga Kerja, DPR tempat ngadu, Polda Lampung tempat ngadu kan. Jadi ini yang bikin repot. Nah ini ke depan kita nggak mau repot. Kita pengen semua ini melakukan pekerjaan dengan semangat apa ya, multi helik, bukan pentahelik lagi, multi helik. DPR-nya soal anggaran, soal pengawasan, teman-teman Dinas Tenaga Kerja itu melakukan pengerja yang mengkoordinir, kemudian teman-teman Dinas Tenaga Kerja yang melakukan pengawasan. Nah, pemerintah Provinsi Lampung itu bukan hanya mengantarkan saja. Saya punya mimpi. Saya pernah bilang Bu Yanti, saya punya mimpi. Pak Gubernur atau Pak Wagub itu melepas tenaga kerja migran. Kemana gitu? Ke Taiwan, 100 orang. Ke mana gitu? Ke Saudi misalnya 100 orang. Nanti kita komunikasi dengan pemerintah di sana. Jadi benar-benar keluarga yang ditinggalkan itu kan nggak was-was dengar berita misal tenaga migran itu pulang yang lagi kebingungan nih sekarang viral di media sosial. Pulang dari Kamboja ngomong nggak bisa, dia angong. Ada juga pulang dari Kamboja ginjalnya hilang gitu kan. Nah yang ini yang kita nggak mau karena menurut kita kan hukum tertinggi itu kan adalah bagaimana keselamatan masyarakat itu hukum tertinggi buat kita. Baik, oke. Terima kasih nih ke 4 narasumber, sayang sekali waktu kita terbatas. Next kita bahas lebih lanjut lagi terkait ketenaga kerjaan. Oke. Baik pemirsa, tadi sudah saya rangkum bagaimana. Saya boleh nambahkan? Oh silakan. Tadi saya menambahkan saja ini seperti Bang Denny tadi ngomongkan bahwa punya mimpi kita melepas pekerja migran langsung dari Lampung. Karena kita tahu di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 itu ada pernyataan satu bahwa cabang untuk di kabupaten di provinsi itu bisa dan dapat bang. Jadi bisa dan dapat itu tidak wajib untuk P3M itu buka cabang di provinsi Lampung. Makanya kita minta dukung. Kemarin kita sudah terbitkan Perda nomor 6 tahun 2023 tentang pekerja migran, dan ini kita mau buat lagi turunan dari Perda yaitu Pergub atau Gubernur ini. Nah kita harapkan satu, kita minta dukungan dari Dewan juga bahwa kami harapkan nanti ada poin bahwa wajib buka anak cabang di Provinsi Lampung, sehingga kami dari Dinas Tenaga Kerja dapat melakukan pengawasan. Selama ini kan tidak ada cabang, jadi mereka merekrut dari sini, dari Jakarta rekrut di sini, ambil anak dari Lampung, dilatih di sana, dilepas di sana. Kita kan tidak tahu. Jadi pasar-pasar kita Pasar-pasar. Jadi kami harapkan nanti minta dukungan dari ini di Tenaga Kerja, kami buat pasti kita dukung. DPR pasti dukung. Kedua bang, ini kami informasikan juga bahwa adanya wajib pelatihan itu dilakukan di Lampung. Kan abang bilang kalau wajib pelatihan di Lampung, anak-anak sudah mapan, jadi kita tinggal OPP di BP3M-nya atau di kabupaten, nanti Pak Gubernur bisa melepas. Apalagi kita punya, kemarin kita kan punya ini nih, itu ada berdampak nantinya, karena kalau kita tahun ini aja 2024 bisa 24.000, bisa 2025 ini bisa aja 30.000 ataupun bisa lebih bang. Jadi kalau seandainya kita lepas langsung di Lampung, bila perlu efeknya akan berkelanjutan. Nanti bandara kita itu kita bisa langsung lepas dari sini, bisa langsung terbang ke Hong Kong, bisa langsung terbang ke ini kan gitu bang. Jadi tidak hanya kita ngelepas nunggu yang di Jakarta lepas di sana. Kalau misalnya kita banyak 1 bulan bisa melepas 6.000 atau bisa melepas 2.000, kan bisa buka sendiri bandara berefekan kita. Kenapa nggak kita buka lepasan dari Lampung, bisa terbang langsung ke Hong Kong, bisa langsung terbang ke Singapura, bisa langsung itu berdampaknya itu. Yang kedua juga akan ada pertumbuhan ekonomi baru di LPK gitu. LPK ini kan abang jadi udah singgung bahwa kalau ada pelatihan di LPK kita di Provinsi Lampung itu akan berdampak ke masyarakat sekitarnya. Jadi kita harapkan nanti kalau ada LPK di sini, pelatihan di sini sampai selesai anak-anak sudah siap berangkat di Lampung, kita nanti masyarakat sekitarnya kan anak-anak itu dilatih di LPK itu bisa sampai 200, bisa sampai 300 sudah LPK menampung. Jadi keperluan kebutuhan anak-anak itu bisa masyarakat sekitar berjualan itu bisa
berdampaknya ke masyarakat sekitar itu. Jadi kami minta dukung sekali lagi untuk terbitnya Pergub ini sehingga nanti PMI yang diharapkan dari Pak Denny tadi, Pak Gubernur bisa melepas langsung PMI di Lampung, yaitu salah satunya wajib punya cabang di Lampung, kedua wajib berlatihan di Provinsi Lampung. Iya, keren sekali Jadi terobosannya. saya nambahkan sedikit juga. Silakan, Jadi sebagai apa yang disampaikan oleh Ibu Yanti ini, ya ini kita memang sangat sependapat gitu ya. Yang pertama, silakan nanti kita ada waktu mungkin Komisi 5. Kita lanjuti di Komisi 5. Iya, kita berkoordinasi dengan Gubernur. Yang jelas, yang sudah dipikirkan Gubernur Lampung dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi Lampung ini hal yang positif lewat Dinas Pendidikan. Itu yang disampaikan tadi, Bu, bahwa Dinas Pendidikan sudah mempersiapkan Toksi untuk siswa-siswa. Jadi jauh sebelumnya mereka sudah berpikir. Jadi kalau siswa ini nanti dia punya cita-cita mau migran, ya, mau tenaga kerja ke Prancis, ke Hong Kong, ya, Taiwan, pemerintah daerah Provinsi Lampung sudah mempersiapkan. Nah ini kita support itu, kita dukung itu. Nah terus yang kedua kali yang disampaikan Ibu itu sangat luar biasa, baik, bagus, dan ini wajib untuk harus dilaksanakan. Kenapa? Karena dia bisa untuk menambah perekonomian Provinsi Lampung. Mungkin itu. Oke. Terima kasih semuanya waktunya siang hari ini, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti ya, selesai dari dialog kita hari ini. Pemirsa, itu tadi talk show kita hari ini bersama Dinas Tenaga Kerja dan Komisi 5 DPRD Lampung. Semoga saja talk show kita hari ini dapat menjadi sebuah harapan baru serta jawaban dari masyarakat yang menantikan adanya gebrakan ataupun terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah, di mana masyarakat menantikan peningkatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam upaya program pengentasan angka pengangguran itu sendiri. Pemerintah sedang melakukan itu, sosialisasi, mudah-mudahan sosialisasinya bisa ditingkatkan ya Bu ya. Kemudian masyarakat juga menanti apa saja gebrakan ataupun sanksi yang bisa diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha ataupun industri yang tidak sepenuhnya ataupun mengabaikan hak-hak tenaga kerja. Dan kemudian perlindungan terhadap tenaga kerja migran itu juga dinanti oleh masyarakat. Dan yang terakhir yang dinanti masyarakat adalah pemerintah, baik DPRD maupun Dinas Tenaga Kerja bisa sejalan, berirama, seiring sejalan mengentaskan 200.000 orang pengangguran di tahun 2024. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini berkurang ya Bu dari angka tadi. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Fitri Amalia mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.